Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1 Irfan Suryanto, 2 Dede Ivanda Alfarizi, 3 Aryadi Dwi Prasetyo, 4 Risa Anissa Fitria ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Sintesis Senyawa Azo. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu mampu melakukan sintesis senyawa azo dan melakukan uji kualitas zat warna azo. Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam praktikum yaitu 1. Stirrer, 2. Gelas kimia, 3. Pengaduk kaca, 4. Pipet volume 5 mili, 5. Termometer, 6. Penangas air es. Dan bahan yang digunakan yaitu 1. H3PO4 pekat, 2. Senyawa amina anilin, 3. NaNO3, 4. Aquades, 5. Kertas amilum, 6. Fenol, 7. NaOH 6M. Tahap selanjutnya adalah prosedur kerja. Pada prosedur kerja ini yang pertama ada pembentukan garam diazonium. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 4 mili aquades ditambahkan dengan 20 tetes H3PO4 pekat dalam gelas kimia. Dinginkan larutan dalam penangas air es dan diaduk dengan magnetic stirrer. 0,02 milimol senyawa amina atau anilin ditambahkan ke dalam larutan agar berubah menjadi garam diazonium. Setelah larutan mencapai temperatur 0 derajat Celcius, aduk larutan selama 10 menit hingga larutan homogen. Pada saat yang bersamaan, larutkan 40 mg NaNO2 dalam 2 mili aquades. Tambahkan 14 tetes larutan NaNO2 ke dalam larutan garam diazonium. Apabila sudah mencapai 0 derajat, sambil terus diaduk. Larutan diaduk pada temperatur 0 derajat selama 10 menit. Larutan dites dengan meneteskan pada kertas amilum atau I2. Jika kertas menunjukkan warna biru tua atau hitam, artinya semua senyawa amina telah menjadi garam diazonium. Apabila kertas amilum I2 tidak terbentuk warna, ditambahkan 6-8 tetes NaNO2 dan diaduk selama 5 menit. Amati dan catat bentuk fisik dan warna larutan. Selanjutnya ada prosedur kerja. Yang pertama adalah adisi senyawa aromatik teraktivasi. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 0,2 milimol fenol ditambahkan ke dalam larutan garam diazonium. Pada temperatur 0 derajat Celcius, larutan diaduk selama 5 menit. Lalu, amati dan catat jika terbentuk perubahan warna. Jika larutan belum homogen, pengadukan dilanjutkan selama 2 menit. Kemudian larutan diangkat dari penangas air es dan ditempatkan pada temperatur ruangan selama 30 menit, sambil sesekali diaduk. Terakhir, bentuk fisik dan warna larutan diamati dan dicatat. Pembentukan warna berdasarkan pH. 2 tabung reaksi bersih disiapkan. Tabung 1 berisi 2 mili larutan NaOH 6M, tabung 2 berisi dengan 2 mili aquades. Kemudian 1 mili larutan ditambahkan ke dalam masing-masing tabung. Kemudian larutan diamati dan dicatat bentuk fisik dan warna yang terbentuk. Lalu 1 tetes larutan dari tabung 1 diambil dan diteteskan pada kertas amilum. Larutan diamati dan dicatat warna yang terbentuk. Data pengamatan. Saat pembentukan garam diazonium, ketika 4 mili aquades ditambahkan dengan 20 mili asam fosfat pekat, kemudian ditambahkan dengan 0,02 milimol anilin dan ditambahkan dengan NaNO2, maka tidak terjadi perubahan warna pada larutan. Tetapi, ketika diuji menggunakan kertas amilum I2, warna kertas amilum berubah dari warna putih menjadi kebiruan. Kemudian saat adisi senyawa aromatik teraktivasi dengan penambahan 0,02 milimol fenol, warna larutan berubah dari tidak berwarna menjadi kekuningan. Pembentukan warna berdasarkan pH dilakukan dengan menggunakan 2 tabung reaksi. Tabung reaksi pertama ditambahkan dengan 2 mili NaOH 6 molar, ditambahkan dengan 1 mili zat warna diazonium, menyebabkan perubahan warna pada larutan menjadi warna merah kecoklatan. Ketika diuji dengan kertas amilum I2, warna kertas amilum I2 tidak berubah. Kemudian pada tabung reaksi kedua, ditambahkan dengan 2 mili aquades dan ditambahkan dengan 1 mili zat warna diazonium, larutan tidak mengalami perubahan warna, tetapi ketika diuji dengan kertas amilum I2, warna kertas amilum I2 juga tidak berubah.
Garam diazonium merupakan intermediate reaksi yang dapat digunakan langsung tanpa proses isolasi. Untuk mendapatkan garam diazonium diperlukan reaksi diazositasi. Garam diazonium termasuk intermedia yang stabil pada suhu 5 derajat Celcius. Oleh karena itu, reaksi ini dilakukan pada suhu 0 sampai 5 derajat Celcius agar gugus azo tidak hilang sebagai gas nitrogen. Pada percobaan ini, reaksi dilakukan pada suhu 0 derajat Celcius. Garam diazonium dapat reaktif, oleh karena itu campuran reaksi harus didinginkan hingga bersuhu 0 derajat Celcius. Reaktivitas tinggi dari garam diazonium disebabkan oleh kemampuan pergi yang sangat bagus dari gas nitrogen. Karena kemampuan pergi ini, gugus diazonium dapat ditukar ganti oleh berbagai nukleofil. Satu kegunaan reaksi diazonium ini adalah membuat senyawa yang tak mudah disintesis dengan cara lain, misalnya sintesis asam petofat atau asam parametil benzoat. Senyawa azo itu sendiri merupakan senyawa organik yang memiliki ikatan azo. Senyawa azo dapat berubah senyawa alifatik atau aromatik. Pada senyawa azo alifatik, kenaikan suhu atau iridasi selama reaksi mengakibatkan ikatan C-N pecah, melepaskan gas nitrogen dan radikal. Sedangkan senyawa azo aromatik lebih stabil akibat perpanjangan konjungsi atom nitrogen dengan elektron benzena. Mempunyai warna nyala dan sulit terdegradasi. Senyawa azo banyak digunakan sebagai pewarna makanan. Yang pertama yaitu mekanisme reaksi yang terjadi pada pembentukan kation benzena diazonium. Senyawa mina yaitu aniline bereaksi untuk membentuk ion diazonium. Kemudian pada reaksi yang kedua yaitu pengendapan diazo. Ion diazonium bereaksi dengan senyawa aril lainnya membentuk senyawa azo. Kesimpulan yang dapat ditarik dari percobaan ini adalah praktikan dapat melakukan sintesis senyawa azo dan mengetahui hasil uji kualitas senyawa azo. Senyawa diazonium adalah senyawa yang memiliki struktur C6H5 sama dengan N mengikat X. Sedangkan senyawa azo aromatik adalah senyawa yang memiliki struktur R mengikat N sama dengan N mengikat R pada pembentukan garam diazonium. Ion diazonium berwarna biru karena adanya kelebihan dari asam nitrit. Sedangkan pada adisi senyawa aromatik teraktivasi, reaksi dilakukan pada temperatur 0 derajat Celcius karena menurunkan reaktivitas garam diazonium yang terbentuk atau untuk menjaga kestabilan larutannya. Warna yang terbentuk adalah merah kecoklatan, dan pada pembentukan warna berdasarkan pH, warna yang terbentuk adalah jingga karena NaOH memiliki gugus fungsi OH yang akan memberikan warna pekat sehingga terbentuknya warna jingga pekat. Pergeseran pH menyebabkan kestabilan akan bergeser sehingga semakin tinggi pH warnanya. Warna yang terbentuk adalah merah coklat muda karena penambahan 2 mili aqueous dari 1 mili zat warna atau tidak adanya penambahan ion OH-. Pengenceran menyebabkan intensitas warna berkurang.